Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Zakaria, NPM 2190 108 1177. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran usaha dan perencanaan laba. Anggaran usaha merupakan rencana aktivitas sistematis pada perusahaan meliputi seluruh biaya serta pendapatan dalam jangka panjang. Meskipun baru, tahap pengusaha pemula membuat anggaran itu wajib. Kedisiplinan membuat anggaran sejak awal menjadi pengusaha akan menentukan keberhasilan usaha di masa depan. Tujuan dan manfaat dari dibuatnya anggaran usaha. Yang pertama, anggaran usaha merupakan barometer untuk semua pihak dalam perusahaan ketika akan membuat dan mengambil proyek selanjutnya. Yang kedua, anggaran akan memudahkan pengusaha untuk mengetahui berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan bagi sebuah proyek. Yang ketiga, anggaran menjadi alat acuan bagi otoritas finansial atau keuangan. Yang keempat, anggaran berfungsi juga sebagai alat ukur seberapa besar pencapaian perusahaan tersebut. Cara dan langkah membuat anggaran usaha. Yang pertama, buatlah gambaran kerja. Yang kedua, hitung volume pekerjaan. Yang ketiga, hitung harga satuan pekerjaan. Yang keempat, hitung jumlah biaya pekerjaan. Dan yang terakhir, yang kelima, buat rekapitulasi. Selanjutnya ke perencanaan laba. Perencanaan laba adalah profit planning, yaitu analisis yang sistematis terhadap pendapatan dan biaya dan setiap unit di suatu perusahaan yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan untung atau laba dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Manfaat perencanaan laba. Yang pertama, memberikan pendekatan yang terarah dalam memecahkan permasalahan. Yang kedua, menciptakan suasana organisasi yang mengarah pada pencapaian laba dan mendorong timbulnya perilaku yang sadar akan penghematan biaya dan pemanfaatan sumber daya maksimal. Yang ketiga, mengarahkan penggunaan modal dan daya upaya pada kegiatan yang paling menguntungkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang soal latihan. Budget penjualan selama triwulan 1 tahun 2022 dari PT ABC adalah sebagai berikut. Januari 5.000 kg dengan harga 10 juta, Februari 5.500 kg dengan harga 11 juta, Maret 6.000 kg dengan harga 12 juta. Taksiran beban usaha tiap bulan adalah sebagai berikut. Komisi penjualan 10% dari penjualan bulan bersangkutan, angkutan penjualan 5% dari penjualan bulan bersangkutan, administrasi penjualan 1 juta, administrasi dan umum tunai 2 juta, depresiasi penjualan 200.000, depresiasi alat kantor 300.000. Dari data tersebut susunlah tiap bulan anggaran beban usaha dan pembayaran beban tiap bulan. Baik, di sini kita akan mencakup cakupan beban usaha. Di sini sudah saya berikan paparan untuk mengetahui komisi dari mana dapat hasil komisi penjualan. Kita akan mencari yang pertama komisi penjualan. 1 juta ini didapat dari 10% komisi penjualan 10% per bulan dikali 10 juta, jadi hasilnya 1 juta. Begitu juga dengan bulan Februari, bulan Maret, dan dijumlahkan semuanya hasilnya 3.300.000. Angkutan penjualan didapat dari angkutan penjualan 5% dikali 10% dari 10 juta, yaitu 500.000. Begitu juga dengan bulan Februari, bulan Maret, dan hasilnya 1.650.000. Depresiasi penjualan sudah ada tertera, jadi kita tinggal masukkan saja semuanya rata, hasilnya 600.000. Juga depresiasi alat kantor sama 300.000, kita masukkan semuanya jadi 300.000. Lalu kita jumlahkan, jadi jumlah total biaya beban penjualan yaitu 6.450.000. Selanjutnya kita akan mencari beban administrasi. Administrasi penjualan sudah jelas, kita di sini ada 1 juta, kita tinggal masukkan saja 1 juta. Begitu juga dengan bulan Februari, Maret, dan hasilnya 3 juta. Administrasi dan umum sudah ada juga, jadi kita tinggal masukkan saja, ini 2 juta, 2 juta, 2 juta, hasilnya 6 juta. Lalu kita jumlahkan 3 juta, 3 juta, 3 juta, dan 9 juta. Lalu jumlah beban usaha ini didapat dari jumlah beban penjualan dan beban administrasi ditambah. Jadi hasilnya 5 juta untuk bulan Januari, untuk bulan Februari hasilnya 5.150.000, dan untuk bulan Maret hasilnya 5.300.000,
Dan total biaya dari triwulan 1, total keseluruhannya yaitu Rp15.450.000. Sekian presentasi dari saya, Mus Zakaria. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.